Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sari dengan NIM 8600849399. Di sini saya akan bagaimana cara menjelaskan modul ajar tentang perubahan iklim. Baiklah, di sini saya akan membedah modul ajar dengan perubahan iklim. Fase informasi. Nama penyusun Sinta Lupasari, Intasi atau Sekolah SDN Bayur Tengah, jenjang kelas SD kelas 5, mata pelajaran IPA, tahun pelajaran 2005 sampai 2006. Fase 3, komponen inti capaian pelajaran. Fase C ini peserta didik mengusulkan bagaimana penerapan konsep perubahan cuaca dan kehidupan sehari-hari. Fase C-nya berdasarkan elemen. Pemahaman EPC berdasarkan pemahaman terhadap konsep perubahan cuaca, peserta didik mendedikasikan bagaimana pelajarannya dan kehidupan sehari-hari. Dan keterampilan prosesnya yaitu mengamati, artinya anak dilatih peka secara gejala dan sekitar pakai incelah atau alat sederhana. Contohnya kegiatan di kelas guru selama seminggu ini kalian catat cuaca setiap hari jam 7 pagi, panas, mendung, hujan atau bersaing. Yang kedua, anak lihat angin, rasain angin, pegang tanah dan mengamati pakai indera. Dan yang ketiga, terus data dicatat di tabel sederhana di Senin cerah, Selasa hujan. Tujuan anak saudara kecuali cuaca untuk perubahan. Dari situ baru kita akan mempelajari perubahan iklim. Keterampilan proses lainnya yang bisa ditambah oleh perubahan iklim: mengomunikasikan anak presentasi hasil catatan cuaca atau prediksinya depan kelas gambar, atau menyimpulkan dari data seminggu untuk menyimpulkan. Jadi cuaca di tempat kita sering berubah, tapi panas kalau terus menerus bisa jadi perubahan iklim. Bedanya sama materi liosfer atau hidrosfer, atmosfer. Kalau kemarin anak kita menggambar gunung, lautan. Kalau perubahan iklim, anak mengganti gunung asli sekitar sekolah selama berapa hari lebih nyata. Sekarang tujuan pembelajarannya. Setelah kognitif atau pengetahuan menyebutan ada 3 ciri perubahan iklim terjadi di Indonesia dengan cara benar. Contohnya musim hujan jadi lebih panjang, suhu udara naik, cuaca jadi ekstrim, silakan kelompok. Yang kedua, mengumpulkan 5 kegiatan manusia ke dalam penyebab perubahan iklim atau bikin cuaca cerah. Contohnya menebang hutan, penyebab, naik sepeda bukannya penyebab. Dan yang terakhir, menjelaskan 2 dampak perubahan iklim terhadap kehidupan makhluk hidup pakai bahasa naik sepeda, atau contohnya tanaman gagal panen, hewan dan kehilangan tempat tinggal. Bila mencatat data cuaca sederhana selama 3 hari, suhu, kondisi langit, curah hujan pakai alat ukur sederhana. Dan yang kelima, membuat poster ajakan sederhana. Ketiga, menghemat energi untuk cegah perubahan iklim. Efektif atau sikap, menunjukkan sikap peduli lingkungan lewat tindakan nyata atau sekolah di rumah. Contohnya mati lampu kalau siang, buang sampah di tempat yang hemat air. Kenapa tujuannya kayak gini? Ada kata kerja menyebutkan, mengumpulkan, menjelaskan, mencatat, dan menunjukkan gurunya anak bisa atau enggak, bisa langsung kelihatan. Yang kedua, menyambung sama keterampilan proses dan kemarin. Tujuannya keterampilan mengamati dan mengomunikasikan. Dan yang kelima, ada aksi nyata. Tujuan bikin pembelajaran nggak berhenti teori, anak langsung praktik peduli lingkungan. Sekarang target peserta didik murid kelas 5, jumlah siswa 30 peserta didik, dinotifikasikan dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika sedikit lebih banyak. Yang ketiga, asesmen guru menilai kecapaian tujuan pembelajaran.
guru menilai kecapai tujuan pembelajaran, asesmen individu dan asesmen kelompok. Dan yang seterusnya jenis asesmen. Yang pertama, presentasi produk tertulis untuk kerja atau tertulis. Metode pembelajarannya basing e-learning, dan kesediaan materinya juga penggayaan untuk peserta didik, pencapaian tinggi atau nantinya penjelasan metode dan aktivitas peserta didik yang sulit memahami konsep. Metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, dan presentasi. Media pembelajarannya juga ada berupa video, PowerPoint, lingkungan sekitar, dan lebar atau alat tulis. Materi pembelajarannya, ayo berkenalan dengan bumi kita. Topik adalah apa saja bumi kita. Sumber belajarnya, yang pertama itu sumber belajar utamanya buku ilmu pengetahuan dan sosial kelas 5 SD. Sumber alternatifnya adalah guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan disesuaikan dengan tema yang dibahas. Ada juga persiapan pembelajaran. Yang pertama, memastikan semua sarana, prasaran, alat dan bahan tersedia. Yang kedua, memastikan kondisi kelas induktif. Dan yang ketiga, mempersiapkan bahan tayang. Dan yang terakhir, mempersiapkan lebar kerja siswa. Ada juga langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, bagaimana bentuk pembukaan bumi kita dan apa itu geosfer dan hidrosfer dan atmosfer. Dan ada juga kegiatan pembukaannya. Yang pertama, guru mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun pakes untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru memberikan dorongan kepada peserta didik bersemangat pada saat mengikuti pembelajaran. Dan yang kebagian kegiatan intinya, mulailah dengan mengarahkan peserta didik untuk membaca, mengamati gambar pembuka atau VK, dan peserta didik menyimak layanan untuk pembukaan bumi seperti geosfer dan hidrosfer dan atmosfer. Ada juga kegiatan intinya ada 10. Yang terakhir juga setelah menjelaskan ulang tentang semua materinya, peserta didik sudah mulai memahami tugas lalu bagaimana lembar ini. Dan juga kegiatan penutup, peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Dan kedua, peserta didik mengajukan pertanyaan untuk menguatkan pemahaman ini. Pelaksanaan asesmennya, yang pertama, sikap melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskan pada jurnal baik sikap positif dan negatif. Dan yang pengetahuan, memberikan tugas tertulis lisan dan tes terus keterampilan. Penggayaan dan remedialnya, ada juga peserta didik yang telah mencapai atau melampaui capaian pelajaran CP dengan ketuntasan nilai dan SKM. Dan ada juga kriteria penilaiannya. Yang penilaian proses berupa catatan atau deskripsi kerja saat diskusi kelompok. Penilaian akhir skor 10 Republik penilaiannya juga ada kriteria penilaian sangat baik. Ada juga kamu lihat bisa sendiri di modul ajar, perubahan iklim. Dan ada juga Republik penilaian teman sejawat, bagaimana kalian melihat keterampilan. Ada juga sangat menarik dan kreatif, dan ada menarik dan biasa saja. Terus refleksi guru dan refleksi peserta didik dan lampirannya. Lampirannya juga ada salah satu saja di bumi kita. Kenapa alat bumi kita? Berdasarkan penelitian dilakukan secara ilmuwan, ternyata bentuk permukaan tidak dengan mulus, melainkan bermacam-macam bentuk. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang enggak, yang tersisinya air, dan yang kering. Selama itu daerah yang penuh dengan, ada juga yang bisa. Bumi kita yang luas ini banyak bagian, yang kita bagian semu dan sebagai ada juga. Dan ada juga kriteria penilaian, skor dan catatan guru, daftar perpustakaan dan
Seperti itulah. Jika banyak yang salah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.